Lagi yang ingin saudara sampaikan? Oke, baik, yang mulia, saya di kesempatan terakhir ini mungkin saya ingin menyampaikan bahwa terbitnya PP 12 tahun 2019 ini salah satu juga kenapa saya setuju untuk diundang oleh teman-teman penasihat hukum. Di PP 12 di pasal penjelasan itu menjelaskan bahwa PP 12 ini salah satu tujuannya diterbitkan adalah untuk mengembalikan fungsi juru bayar kepada bendahara yang selama ini berpindah kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan. Jadi kalau bicaranya selama ini PP yang dirubah oleh PP 12 itu PP 58 tahun 2005 yang mulia. Berarti PP 12 menyatakan bahwa praktek dari tahun 2005 sampai 2019 saat terbit PP 12 itu disepakati oleh PP 12 sebagai tindakan yang salah. Makanya kemudian dikoreksi oleh PP 12. Apa yang dikoreksi? Tadi seperti kalau saya tadi alat bukti dan seterusnya pertanyaan-pertanyaan tadi, maka saya dapat menangkap bahwa ternyata di kasus ini juga terjadi apa yang disepakati oleh PP 12 itu, bahwa sampai saat ini masih terjadi perpindahan tugas fungsi juru bayar itu kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan. Padahal yang jadi juru bayar harusnya bendahara, tetapi seolah-olah PPTK lah yang menentukan ini bisa dibayar atau tidak. Nah ini yang ingin saya sampaikan yang mulia, karena takutnya nanti kesalahan ini dengan terbitnya PP 12 tetap terjadi lagi. Kalau seperti ini terus, maka kita akan terus akan kekurangan ASN yang mau menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan, sehingga kita akan kekurangan ASN lagi kalau semuanya melakukan tindakan yang sudah diindikasikan oleh PP 12 tadi. Mungkin demikian yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada lokasi titik 0 km Sabang di Aceh. Saya kembali mengisi konten. Kali ini berkaitan dengan beberapa pertanyaan teman-teman, karena awal bulan Januari ini memang saya dipenuhi dengan tugas pemberian keterangan ahli. Kemarin di Samarinda, kebetulan ada salah satu orang teman kita, pelaku pengadaan barang jasa, yang harus menjalani proses ditahan sebagai seorang PPTK. Kemudian kemarin juga di Banjarmasin, ini juga mengenai kepada PPTK ketiga kali ini, karena saya ke Aceh juga alasannya adalah juga itu adalah undangan dari teman-teman, kebetulan teman kita di pelaku pengadaan yang juga harus mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan di pekerjaan konstruksi. Jadi karakteristik dari 3 kasus ini berbeda-beda. Kalau di Samarinda misalkan, PPTK-nya menolak untuk bertanda tangan di dokumen progres, di dokumen gambar, dan seterusnya. Sehingga perbuatan beliau ini kemudian dianggap menghambat proses pelaksanaan pekerjaan, hingga akhirnya pada ujungnya terjadilah pekerjaan yang mangkrak. Kemudian kalau yang di Banjarmasin misalkan, itu beliau harus mempertanggungjawabkan tugasnya, pelaksanaan tugasnya, karena beliau juga PPTK pada proses pengadaan barang. Kalau ini tidak terlalu terlihat karakteristiknya, tetapi ada kebiasaan yang harusnya dihindari oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan, yaitu apa? Dia dianggap sebagai aktor utama dari seluruh pelaksanaan teknis pekerjaan. Nah, kemudian yang ketiga, di kasus di Aceh itu sebaliknya. Kalau di kasus di Aceh, PPTK-nya bertanda tangan di beberapa dokumen terkait dokumen pelaksanaan fisik kontraktual, kemudian dokumen pembayaran, di kwitansi, dan seterusnya. Beliau bertanda tangan. Karena itulah kemudian beliau dimintai pertanggungjawaban. Jadi 3 karakteristik ini terlihat. PPTK menolak bertanda tangan di dokumen-dokumen pelaksanaan fisik dan pembayaran. Kemudian PPTK yang bertanda tangan juga terkena juga masalahnya. Lalu yang benar seperti apa? Nah, dalam kerangka itulah kemudian saya mendudukan persoalan. Jadi banyak yang bertanya kepada saya, kok bisa ya Pak PPTK bisa dipenjarakan karena kasus pengadaan? Buktinya ada. Gitu. Buktinya ada. Kasus-kasus yang saya tangani ini adalah hanya puncak gunung es saja. Maka dari itu saya perlu menyampaikan kepada teman-teman pejabat pelaksana teknis kegiatan,
tugas utama pejabat pelaksana teknis kegiatan itu adalah mengendalikan RKA DPA. Bukan mengendalikan kontrak. Bukan memastikan pembayaran bisa dilakukan. Nah, jadi ada dua fungsi dan tugas itu yang harus dijaga. Jadi PPTK itu tugasnya apa? Jelas. Dia hanya bertanggung jawab terhadap dokumen administratif. Dan itu tegas sekali tertuang di dalam Permendagri 77 dan PP 12. Kemudian di wilayah pembayaran, apakah dia juga bertanggung jawab terhadap pembayaran? Tidak. Maka dari itu setiap PPTK wajib membatasi dirinya untuk tidak terlibat dalam peristiwa-peristiwa memastikan bahwa itu bisa dibayar. Dalam wilayah pembayaran, PPTK hanya bertanda tangan di satu dokumen, namanya SPPLS atau SPP, Surat Permintaan Pembayaran. Nah, surat permintaan pembayaran ini dalam definisi pasal 1 angka 37 di dalam PP 12 tahun 2019 adalah surat pengajuan permintaan pembayaran. Sifatnya adalah pengajuan. Penyedia menyampaikan tagihan kepada PA melalui PPTK karena sudah ada BAST antara PPK dan penyedia. Kemudian dokumen-dokumen itu dikumpulkan, diserahkan ke PPTK. PPTK sebagai kurir menyerahkan kepada bendahara. Bendahara sebelum membayar menerbitkan SPM dan SP2D, dia kemudian melakukan verifikasi. Verifikasi dilaksanakan oleh pejabat penata usaha keuangan, bukan PPTK. Jadi PPTK checklistnya hanyalah ada dan tidak ada. Kalau PPTK mampu membatasi dirinya dari kewenangan-kewenangan yang melebihi itu, maka insya Allah PPTK ini akan aman. Even pun PPTK-nya adalah betul-betul orang yang memiliki kompetensi. Ingat, kewenangan kompetensi dengan kewenangan jabatan itu beda. Ke-PPTK adalah kewenangan jabatan. PPTK adalah pejabat pada unit SKPD. Maka dari itu, yang dia hanya boleh diduduki oleh pejabat struktural atau jabatan fungsional berdasarkan penetapan kriteria dari kepala daerah. Tolong, kepada teman-teman PPTK, batasilah tugas kewenangan Anda terhadap batas tugas kewenangan jabatan saja. Soal Anda memiliki kompetensi, tolong pisahkan antara kewenangan kompetensi dengan kewenangan jabatan Anda. Kemudian di sisi pengendalian RKA DPA, Anda juga harus membatasi diri bahwa Anda mengendalikan RKA DPA, bukan kontrak. Jangan sekali-kali kita mengikuti atau masuk di dalam wilayah kontraktual. Karena wilayah kontraktual sudah ada yang namanya petugas atau para pihak pejabat penandatangan kontrak dan penyedia barang jasa. Biarkan mereka bekerja, setelah serah terima baru Anda bertugas lagi, dan itu pun hanya menerima tagihan dan mengajukan pembayaran. Kalau PPTK ini bisa membatasi seperti itu, insya Allah dari sisi administratif terjamin, kemudian dari sisi pertanggungjawaban teknis Anda akan terlindungi. Demikian, saya Samsur Ramli dari titik 0 km Sabang menyampaikan semoga kita tidak lagi menemui PPTK yang bermasalah hukum nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.